Bab 441, Xia Hacuan mengambil tindakan. Anda harus tahu bahwa kemampuan meniru ini tidak terbatas dan dapat meniru serangan apapun. Dengan kata lain, jika Zhang Cishui memahami secercah misteri, maka dia dapat menggunakan gerakan bayangan untuk mengubah boneka setengah orc. Tampilkan lebih banyak misteri dan misteri. Yang terpenting adalah Zhang Cishui dapat memahami dan merasakan misteri saat boneka orc menampilkannya. Dalam keadaan seperti itu, kecepatan Zhang Cishui dalam memahami misteri dan berlatih seni bela diri pasti lebih cepat dibandingkan dengan para jenius di level yang sama. Bahkan Lin Chen terkejut dengan kemampuan ini. Luar biasa. Apa nama telapak tanganmu? Yue Tianchou menarik napas dalam-dalam dan menatap Zhang Cishui dengan mata terbakar. Bayangan. Yue Tianchou merasa tidak nyaman, dan Zhang Cishui juga merasa tidak nyaman. Setelah melakukan gerakan ini, wajahnya menjadi pucat, dan boneka orc menghilang. Jelas bahwa Zhang Cishui tidak dapat mengendalikan boneka orc terlalu lama. Bayangan. Mata Yue Tianchou berkedip. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, menatap Zhang Cishui dan berkata, "Aku mengerti, Zhang Cishui, lain kali aku bertemu denganmu, kamu pasti akan kalah." Setelah itu, Yue Tianchou berkata Tianqiu berbalik dan langsung kembali ke tempat duduknya, duduk bersila dan tidak bergerak, seolah sedang merenungkan sesuatu. Semua orang di sekitar tercengang dan memandang Yue Tianchou dengan heran, apa yang dia pahami. Apakah Yue Tianchou mendapatkan pemahaman setelah pertempuran seperti itu? Zhang Cishui juga sedikit menyipitkan matanya. Dia terkejut dengan pemahaman Yue Tianchou. Namun, meskipun dia terkejut, Zhang Cishui tidak mengaku kalah. Memiliki lawan seperti itu sebenarnya dapat membantunya meningkatkan kekuatannya. Dia mengangguk, menatap Yue Tianqiu dalam-dalam, dan segera berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Dalam pertarungan antara Zhang Cishui dan Yue Tianchou, tidak ada seorang pun di aula yang memperhatikan apapun. Alasan utamanya adalah keduanya bertarung terlalu cepat, dan boneka setengah orc Zhang Cishui terlalu aneh. Mereka belum pernah melihat serangan seperti itu sebelumnya. Bahkan Tuo Bacang dan Xia Huchuan hanya tahu sedikit tentang serangan Zhang Cishui dan tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Tetapi hanya karena mereka tidak mengerti, bukan berarti Lin Chen, Su Gehong, Deng Wuqing dan Jiang Yue tidak mengerti. Saya tidak menyangka Anda telah meneliti boneka orc sejauh ini. Boneka orc Anda masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Jiang Yue berkata dengan kagum. Saat itu, di lantai 5, hanya dia dan Zhang Cishui yang tersisa mereka semua mempelajari boneka orc untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sekarang tampaknya Zhang Cishui jelas lebih baik darinya dalam mempelajari boneka orc. Zhang Cishui tersenyum. Jiang Yue benar. Alasan mengapa boneka setengah orc di aula warisan dapat dengan sempurna meniru metode serangan penyerang adalah karena boneka setengah orc memiliki energi di dalam tubuhnya. Energi ini tidak mistis. Boneka setengah orc Anda menampilkan boneka binatang buas tidak dapat dengan sempurna meniru serangan penyerang seperti boneka orc di tanah warisan, tetapi Anda dapat meniru serangan Anda sendiri, dan Anda hanya dapat mengontrol boneka orc untuk meniru serangan Anda sendiri, karena, bayangan, orc boneka berada di bawah kendalimu. Lin Chen merenung sejenak dan berkata. Kata-kata Lin Chen sangat misterius dan terdengar seperti twister lidah Jiang Yue, Jiang Rou dan Jiang Feng tidak memahaminya sama sekali, tetapi mata Zhang Cishui sedikit berbinar ketika dia mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia memiliki pemahaman. Jadi, berdasarkan meniru seranganku sendiri dari boneka orc, aku akan meningkatkan kekuatan gerakan Shadow. Zhang Cishui memiliki ekspresi bijaksana di wajahnya. Lin Chen tersenyum ringan, saya tidak tahu banyak tentang boneka orc. Trik Anda ini masih membutuhkan perbaikan Anda sendiri. Di lantai 5 aula warisan, Lin Chen hanya tinggal selama 3 hari sebelum memasuki lantai 6. Dia hanya memiliki sebagian pemahaman tentang boneka orc. Dia tidak memiliki pemahaman tentang boneka orc yang dimiliki Zhang Cishui dan Jiang Yue sama sekali. Lagi pula, dua yang terakhir tinggal di lantai 6 selama 2 bulan penuh. Lin Chen, 2 tahun telah berlalu. Meskipun kultivasi Anda masih di puncak alam Tiangang, visi dan pemahaman Anda tidak berubah sama sekali. Zhang Cishui menarik napas dalam-dalam dan menatap Lin Chen dalam-dalam. Dia tidak tahu alasan mengapa budidaya Lin Chen masih berada di puncak alam Tiangang, tetapi menilai dari pemahaman dan bakatnya saja, Lin Chen masih melampaui kebanyakan jenius, termasuk Su Gehong, Xia Hacuan dan lainnya, mungkin tidak dapat mencapai levelnya. Lin Chen tersenyum. Pertarungan antara Zhang Cishui dan Yue Tianchou membuat pertukaran dan diskusi klub hadiah harta karun menjadi puncaknya, dan semua orang tampak bingung. Itu sangat mengasyikkan.
Menyaksikan pertempuran orang-orang kuat juga sangat meningkatkan kekuatan mereka. Yang paling penting adalah Zhang Qishui dan Yue Tianchou termasuk di antara jenius kelas 1 di pesta perburuan harta karun. Sekarang mereka telah berlalu persaingan antara para jenius berbakat seperti mereka, Su Gehong, Deng Qingqing, Xia Huchuan dan Tuo Bachang harus mengambil tindakan selanjutnya. Sebelum pesta penghargaan harta karun dimulai, ada pejuang yang akan membagi para jenius yang akan berpartisipasi dalam pesta penghargaan harta karun. Orang-orang yang berpartisipasi dalam pesta penghargaan harta karun kali ini adalah para jenius dari wilayah Fenglei, wilayah Beiling, dan wilayah Suanya. Para jenius juga dibagi menjadi 3, 6 atau 9 tingkatan. Su Gehong, Deng Wuqing, Xia Huchuan dan Tuo Ba sering kali termasuk di antara para jenius teratas, dan orang-orang seperti Zhang Qishui, Jiang Yue dan Yue Tianchou adalah talenta kelas 1. Meskipun yang lain tidak sebaik Su Gehong dan lainnya, mereka masih cukup kuat di bidangnya masing-masing. Sekarang persaingan antara para jenius biasa. Di masa lalu, bahkan para jenius seperti Zhang Qishui dan Yue Tianqiu berkompetisi, jadi langkah selanjutnya secara alami adalah kompetisi antara para jenius top. Semua orang melihat ke arah Su Gehong dan yang lainnya. Pertemuan penghargaan harta karun telah berlangsung sekarang, saatnya bagi Su Gehong dan para yang lain untuk mengambil tindakan. Ayo. Keempat Su Gehong dikenal sebagai 4 penyihir hebat di daerah sekitarnya. Pertempuran mereka mungkin akan menggemparkan dunia. Aku hanya tidak tahu siapa yang terkuat di antara mereka berempat. Saya pikir yang paling kuat adalah Su Gehong. 2 tahun lalu, kekuatan Su Gehong menekan Deng Qingwu. Sekarang, meskipun Deng Wuqing telah membuat kemajuan pesat, Su Gehong juga meningkat. Dia mampu menekan Deng Qingwu 2 tahun lalu, dan dia juga dapat menekan Deng Qingwu sekarang. Belum tentu. Meskipun Deng Wuqing bukan lawan Su Gehong, masih ada Xia Huchuan dan Tuo Bachang. Kalian pasti tahu kalau Tuo Bachang jarang sekali mengambil tindakan, dan kekuatannya paling misterius. Jika terjadi perkelahian, Su Gehong mungkin tidak akan bisa mengalahkan Xia Huchuan dan Tuo Bachang. Kenapa kamu banyak bicara? Begini, mereka pasti akan segera mengambil tindakan. Jangan lupa alasan mereka berempat datang ke pesta perburuan harta karun adalah untuk berkompetisi dan belajar satu sama lain. Semua orang berdiskusi bahwa alasan mengapa Xia Huchuan dan Tuo Bachang datang untuk berpartisipasi dalam pesta penghargaan harta karun adalah karena mereka diundang bersama oleh Su Gehong dan Deng Qingqing, dan alasan mengapa mereka berinisiatif mengundang mereka adalah untuk berpartisipasi dalam pesta penghargaan harta karun karena mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu bersaing satu sama lain, atau dengan kata lain, untuk menentukan peringkat keempat penyihir mereka. Semua orang ingin menekan 3 lainnya, tetapi dari segi kekuatan saja, di permukaan, keempatnya serupa. Semakin banyak penonton berbicara seperti ini, semakin mereka menantikan persaingan antara keempat Su Gehong. Semua orang langsung menatap keempat Su Gehong dengan penuh harap. Apa yang dilakukan semua orang membuat beberapa pejuang yang ingin bersaing dengan yang lain merasa malu untuk maju. Lagi pula, dibandingkan dengan 4 Su Gehong, pertarungan mereka tidak ada apa-apanya. Semua orang menantikan Su Ge. Persaingan antara 4 Hong rakyat. 4 penyihir. Lin Chen mendengarkan diskusi semua orang di aula dan tersenyum dalam hatinya. Bukan karena Lin Chen meremehkan mereka berempat, sebaliknya, dia juga sangat penasaran dengan kekuatan keempat orang tersebut. Tentu saja, jika kekuatannya hanya sebanding dengan prajurit biasa di puncak alam Dao sejati, maka Lin Chen akan kecewa. Namun, kemungkinan ini sangat kecil. Belum lagi Xia Huchuan dan Tuo Bachang yang masih asing kepada Lin Chen, mari kita bicara tentang Su Gehong dan Deng kedua Wu Qingqing, keduanya diwarisi di aula warisan. Warisan Su Gehong adalah telapak tangan abadi, sedangkan Deng Qingqing menerima warisan maksud pedang Jueqing. Kedua warisan ini tidak kalah pentingnya dengan warisan maksud pedang penghancuran Lin Chen. 2 tahun telah berlalu, dan Lin Chen telah memahami warisan niat pedang penghancur ke tingkat 2. Bagaimana dengan Su Gehong dan Deng Qingqing? Dengan bakat dan pemahaman mereka berdua, saya khawatir warisan mereka masing-masing juga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Ini saja sudah cukup untuk diperhatikan Lin Chen. Adapun Xia Huchuan dan Tuo Bachang, karena mereka sebanding dengan Su Gehong dan Deng Wuqing yang memiliki warisan, saya khawatir mereka juga lebih unggul, dan kekuatan mereka tidak akan pernah lebih rendah dari Su Gehong dan Deng Wuqing, dan bahkan mungkin melampaui mereka berdua. Karena tidak ada yang menantang, biarkan aku yang melakukannya. Susi melihat Su Gehong, Deng Wuqing dan Tuo Bachang masih diam, tapi Xia Huchuan perlahan berdiri saat ini. Berdiri ke atas.
Melihat pemandangan ini, Sugehong, Deng Wuking dan Tuo Bacang menyipitkan mata. Xia Hacuan akan mengambil tindakan. Xia Hacuan, salah satu dari 4 penyihir hebat. Siapa yang akan dia tantang? Di seluruh klub apresiasi harta karun, satu-satunya yang bisa menyaingi dia adalah Sugehong, Deng Qingwu dan Tuo Bacang. Saya hanya tidak tahu yang mana dari ketiganya yang ingin dia tantang. Mata semua orang berbinar dan mereka tampak bersemangat. Mereka telah melihat Yue Tianchou melawan Zhang Qishui sebelumnya, dan sekarang semua orang menantikan pertarungan antara master level Xia Huchuan. Xia Huchuan tidak mengecewakan semua orang dan berdiri di saat kritis ini. Tampaknya kekuatan saudara Xia telah meningkat pesat. Tuo Bacang mengambil secangkir teh dan menyesapnya, lalu menatap Xia Huchuan dengan mata sedikit menyipit. Mengenai kekuatan Xia Huchuan, Tuo Bacang hanya membuat sedikit tebakan di benaknya, namun tidak diragukan lagi bahwa Tuo Bacang sangat takut pada Xia Hacuan. Xia Huchuan menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Melihat situasi ini, semua orang hanya bisa tercengang. Sepertinya Xia Huchuan tidak berniat melawan Tuo Bacang, karena dia tidak melawan Tuo Bacang, dia hanya bisa bersaing dengan Sugehong dan Deng Wuking. Sugehong dan Deng Wuking saling berpandangan, lalu menatap Xia Huchuan, mata mereka mendidih karena semangat juang. Alasan mengapa keduanya mengundang Xia Hacuan dan Tuo Bacang adalah untuk melawan dua yang terakhir. Sekarang Xia Hacuan ingin melawan mereka, Sugehong dan Deng Qingwu tentu saja tidak memiliki kesempatan untuk tidak setuju. Namun, yang mengejutkan mereka berdua adalah Xia Hacuan tidak berjalan ke arah mereka, tetapi berjalan langsung menuju Lin Chen. Hah! Lin Chen tampak tidak tergerak, tetapi merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Meskipun ada banyak orang ke arah yang dituju Xia Huchuan, Lin Chen bisa merasakan bahwa target Xia Hacuan adalah dia. Bab 442, Berjuang Untukmu. Itu Lin Chen. Xia Huchuan ingin bersaing dengan Lin Chen. Apakah kamu bercanda? Lin Chen hanya berada di puncak alam Tiangang. Jika dia bersaing dengan Lin Chen, bukankah Lin Chen hanya akan dirusak? Sekelompok orang tercengang, dan baru sadar setelah beberapa saat. Orang yang ingin ditantang Xia Hacuan agak terlalu mengejutkan. Lin Chen berada di puncak alam Tiangang, tetapi Xia Hacuan sudah berada di puncak alam Dao sejati. Budidaya mereka tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Menarik, menarik. Tuo Bacang juga sedikit terkejut, dan kemudian senyuman halus muncul di sudut mulutnya. Sugehong, Deng Wuking, Zhang Qishui, Jiang Yue dan lainnya mengerutkan kening, dengan kemarahan muncul di wajah mereka. Tidak sulit untuk menebak mengapa Xia Hacuan ingin bersaing dengan Lin Chen. Itu hanya karena Lin Chen tidak setuju untuk bertukar harta dengan Xia Huchuan sebelumnya, tetapi pecahan luar angkasa adalah harta yang tak ternilai harganya. Jika itu mereka tidak akan setuju untuk menukarnya. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Xia Huchuan sebenarnya ingin memberi pelajaran pada Lin Chen di depan semua orang. Ini bukan kompetisi, tapi pelajaran. Di pesta penghargaan harta karun, mustahil bagi Xia Hacuan untuk membunuh Lin Chen dan merebut pecahan luar angkasa. Bagaimanapun, ada Sugehong dan Deng Qingqing yang membantunya. Namun, meskipun Xia Hacuan tidak dapat membunuh Lin Chen, dia ingin mengajar Lin Chen memberi pelajaran, baik-baik saja. Bagaimanapun, tujuan dari klub apresiasi harta karun adalah agar para jenius dapat berkomunikasi satu sama lain dan meningkatkan kekuatan mereka bersama. Jika Xia Huchuan bersikeras mengambil gelar Siang Ding Hao dan bersaing dengan Lin Chen atas nama memberikan bimbingan Lin Chen, maka mereka tidak ada hubungannya dengan Xia Hacuan metode. Lin Chen, keluar. Xia Huchuan berjalan ke tengah aula, memandang Lin Chen, dan berkata dengan ringan. Menghadapi Lin Chen, Xia Huchuan bahkan tidak repot-repot mengeluarkan pedangnya, lagi pula, kesenjangan kultivasi antara keduanya terlalu besar. Bisa dikatakan jika Xia Hacuan menggerakkan jarinya sedikit saja, Lin Chen akan mati. Pada dasarnya tidak mungkin satu sama lain ingin bertarung ketika tingkat kultivasi mereka sangat berbeda. Kecuali Lin Chen adalah seorang jenius yang tiada taranya seperti Dong Huang, dan bahkan jika dia adalah Dong Huang, akan sulit baginya untuk membunuh lawan meskipun perbedaan tingkat kultivasinya sangat besar. Tentu saja, tingkat kultivasi Lin Chen yang sebenarnya tidak berada di puncak alam Tiangang, tetapi semua orang belum mengetahuinya. Ada keheningan di aula, semua orang menatap Lin Chen, menunggu jawaban Lin Chen. Sebelumnya, Ding Hao mengusulkan kompetisi kepada Lin Chen, namun dihadang oleh Jiang Rou. Namun, Jiang Rou memblokir tantangan Ding Hao karena kekuatan Jiang Rou tidak jauh berbeda dengan Ding Hao. Sekarang Xia Huchuan secara pribadi mengambil tindakan dan ingin mengajari Lin Chen sebuah pelajaran.
Bisakah Jiang Rou terus memblokirnya? Xiahou Chuan, kamu bertindak terlalu jauh. Lin Chen hanya berada di puncak alam Tiangang. Apa kebaikan yang dapat kamu lakukan padanya dengan bersaing dengannya? Sebelum Lin Chen dapat berbicara, suara Jiang Yue terdengar, dan wajahnya berubah. Kata Shen. Ini antara Lin Chen dan aku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Setelah mendengar kata-kata Jiang Yue, wajah Xiahou Chuan berkilat marah. Dia mengejar Jiang Yue dengan segala cara yang mungkin, tapi sekarang Jiang Yue benar-benar membantu Lin Chen berbicara. Dia bagaimana tidak marah? Itu tidak ada hubungannya denganku, tetapi jika kamu ingin bersaing dengan Lin Chen, kamu harus setuju dengan Lin Chen. Jiang Yue bersenandung, menoleh ke arah Lin Chen dan berkata, Lin Chen, kamu dapat menolak kompetisi ini. Jiang Yue mengetahui tingkat kultivasi Lin Chen dengan jelas, dan itu justru karena kultivasi Lin Chen, Jiang Yue tidak khawatir sama sekali ketika Ding Hao menantang Lin Chen. Demikian pula, Jiang Rou dan Jiang Feng juga mengetahui kultivasi Lin Chen. Di mata mereka, Ding Hao tidak memenuhi syarat untuk menantang Lin Chen. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Hao dan Lin Chen tidak berada pada level yang sama, jadi Jiang Rou melangkah maju untuk memblokir tantangan Ding Hao. Tapi Jiang Yue dan yang lainnya tidak khawatir ketika Ding Hao menantang Lin Chen, sekarang Xiahou Chuan menantangnya secara pribadi, mereka harus khawatir. Saudara Lin, Xiahou Chuan dapat dianggap sebagai salah satu dari 4 penyihir dan sangat kuat. Jangan setuju, Ham. Xiahou Chuan berpikir dia kuat dan berbakat, tetapi selama Anda memberi waktu kepada saudara Lin, dia dapat sepenuhnya melampaui Xiahou Chuan. Tidak masalah. Ya, saya tidak setuju. Jiang Rou dan Jiang Feng juga berkata. Menurut mereka berdua, Lin Chen tidak memiliki masalah menghadapi prajurit setingkat Ding Hao. Kekuatannya bahkan sebanding dengan Jiang Yue dan Zhang Qishui. Namun, dibandingkan dengan Xiahou Chuan, dia tidak berada di level yang sama. Level. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Jika Lin Chen menyetujui kompetisi Xiahou Chuan, dia hanya akan disiksa. Semua orang membicarakannya, tapi Lin Chen masih duduk di sana dengan tenang seperti biasa, seolah dia tidak mendengar kata-kata Xiahou Chuan. Melihat situasi ini, semua orang di aula mulai mengeluarkan suara keras lagi. Sepertinya Lin Chen ingin menolak, tetapi jika dipikir-pikir, Xiahou Chuan terlalu kuat dan tidak bisa ditangani oleh Lin Chen. Jika dia setuju, dia hanya akan dianiaya. Lin Chen hanya bisa menolak. Bisakah ingin setuju? Haha, jika kamu ingin disalahgunakan, setujui saja. Xiahou Chuan menjelaskan bahwa dia ingin memberinya pelajaran. Di mata semua orang, situasi tak bergerak Lin Chen adalah penolakan diam-diam terhadap tantangan Xiahou Chuan, tetapi meskipun Lin Chen menolak, tapi semua orang tidak menertawakan Lin Chen karena pemalu dan pengecut. Lagi pula, jika itu mereka, menghadapi tantangan seperti ini mereka tahu pihak lain ingin memberi mereka pelajaran, tentu saja mereka akan menolak. Su Gehong dan Deng Wuqing juga melihat ke arah Lin Chen saat ini. Melihat Lin Chen masih tidak bergerak, ekspresi kekhawatiran melintas di wajah mereka. Meminta Lin Chen untuk berurusan dengan Xiahou Chuan memang agak berlebihan, kata Deng Qingqing dengan suara rendah. Sepertinya Lin Chen juga mengetahui niat Xiahou Chuan, jadi dia diam-diam menolak tantangan itu. Mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya, Lin Chen menunjukkan senyuman tipis di bibirnya. Apakah dia akan menolak kompetisi Xiahou Chuan? Anda harus tahu bahwa Lin Chen datang ke pesta penghargaan harta karun untuk bertemu dengan para jenius di pesta penghargaan harta karun. Sebelum Ding Hao menantangnya, alasan mengapa Lin Chen tidak mengambil tindakan secara pribadi adalah karena seorang jenius dengan kekuatan Ding Hao tidak tertarik pada Lin Chen. Tujuannya adalah untuk bersaing dengan 4 penyihir hebat Su Gehong, Xiahou Chuan, Deng Qingwu dan Tuo Bacang. Sekarang Xiahou Chuan ingin bersaing dengannya, Lin Chen pasti tidak akan menolak. Tanpa omong kosong, Lin Chen berdiri perlahan dengan wajah tanpa ekspresi. Wow! Melihat Lin Chen berdiri, aula tiba-tiba menjadi berisik, semua orang sedikit tidak percaya, Lin Chen setuju dengan kompetisi Xiahou Chuan. Tapi, saat dia menghadapi Xiahou Chuan, dia benar-benar mencari masalah. Seperti orang lain, Su Gehong, Deng Wuqing, Zhang Qishui, Jiang Yue dan lainnya juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Jiang Yue berkata dengan cemas, Lin Chen, kamu bukan tandingannya, jangan lakukan hal bodoh. Xiahou Chuan berada di puncak kultivasinya di tahap akhir alam Dao sejati. Tidak mungkin bagimu untuk menang melawannya. Lin Chen, duduklah. Zhang Qishui juga berkata dengan cemas.
Jika Lin Chen benar-benar berada di puncak alam Tiangang, maka dia hampir tidak memiliki peluang untuk menang melawan Xia Huchuan. Namun, pada kenyataannya, kultivasi sejati Lin Chen berada pada tahap akhir dari Dao sejati alam, dan dalam hal kekuatan, dia jauh lebih kuat daripada para prajurit di tahap akhir alam Dao sejati. Lin Chen tidak khawatir sama sekali terhadap Xia Huchuan. Selain itu, Lin Chen tidak pernah berpikir untuk menolak. Dia datang ke pesta penghargaan hanya untuk bersaing dengan para jenius. Namun, tepat ketika Lin Chen hendak menerima pertempuran, tiba-tiba, sebuah suara tiba-tiba terdengar, "Tunggu." Suaranya sangat tiba-tiba bahkan Lin Chen sedikit terkejut. Dia mengikuti suara itu dan melihat Suge Hong berdiri dari tempat duduknya dengan wajah serius dan berjalan ke tengah aula dalam 2 atau 3 langkah. Semua orang tercengang. Apakah Suge Hong ingin menjadi seperti Jiang Rou dan memblokir pertempuran untuk Lin Chen? Ini terlalu dramatis. Suge Hong dan Jiang Rou terlalu baik pada Lin Chen. Namun nyatanya, hubungan keduanya memang sangat baik. Di tanah warisan, jika bukan karena Lin Chen, Suge Hong dan lainnya. Itu yang sudah mati tidak bisa mati lagi. Bagaimana bisa ada Suge Hong yang mewarisi telapak tangan abadi? Dapat dikatakan bahwa Suge Hong dan yang lainnya berhutang nyawa pada Lin Chen. Meskipun kecuali Zhang Qishui yang mengatakannya sendiri, sisanya orang-orang mereka tidak mengatakannya, tetapi jauh di lubuk hati mereka, mereka sangat berterima kasih kepada Lin Chen. Pada saat ini, Lin Chen sedang menderita, jadi tentu saja Suge Hong harus berdiri. Mata Xia Huchuan memadat, dan dia menatap Suge Hong tanpa berkedip. Menghadapi Lin Chen, Xia Huchuan yakin bahwa dia bisa membunuhnya dengan mudah, tetapi berbeda ketika menghadapi Suge Hong. Suge Hong adalah salah satu dari 4 penyihir hebat. Dari segi kekuatan, tidak hanya bisa dia menekannya, tapi dia pasti akan takut padanya. Suge Hong dengan ekspresi serius, dia memandang Lin Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Lin Chen, saya tidak tahu mengapa kultivasi Anda stagnan di puncak Tiangang, tapi saya akan selalu mengingat bantuan yang Anda berikan kepada kami di aula warisan, meskipun kultivasi Anda berkembang perlahan sekarang, dan saya masih memperlakukan Anda sebagai saudara. Xia Huchuan ini cukup kuat, jadi biarkan aku bertarung untukmu." Wow! Ada keributan di aula, dan semua orang memandang Suge Hong dengan kaget. Awalnya, semua orang menduga bahwa Suge Hong keluar hanya untuk bertarung demi Lin Chen, tetapi sekarang Suge Hong mengatakannya sendiri, itu masih mengejutkan semua orang. Deng Wuqing, Zhang Qishui dan Jiang Yue juga berdiri setelah mendengar kata-kata Suge Hong dan menatap Lin Chen dengan serius. Adegan ini semakin mengejutkan semua orang. Baru saja, Suge Hong mengatakan bahwa mereka berada di aula warisan. Aula warisan. Mereka telah mengunjungi tempat warisan. Desis. Ternyata itu adalah tempat warisan. Dan dari apa yang dikatakan Suge Hong, tampaknya Lin Chen banyak membantu mereka dalam hal warisan. Sekelompok orang saling memandang dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Tempat warisan, yaitu roh surgawi. Tempat paling misterius di daratan hanya muncul sekali dalam 5.000 tahun di benua Tianling. Tanpa diduga, tempat itu muncul lagi sekarang. Yang paling penting adalah Suge Hong dan kelompoknya pernah ke sana. Aula warisan, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah memperoleh warisan di dalamnya. Masuknya Suge Hong dan yang lainnya ke tanah warisan adalah masalah rahasia di wilayah angin dan guntur. Sangat sedikit orang yang mengetahui beritanya, tetapi sekarang Suge Hong jelas tidak khawatir masalah ini terungkap, jadi dia hanya mengatakannya secara langsung. Mata semua orang sedikit berapi-api. Bangunlah, Lin Chen juga pernah ke aula warisan. Tidak peduli apa, bisa keluar dari aula warisan berarti Lin Chen memiliki potensi yang luar biasa. Adapun budidayanya. Bukankah Suge Hong mengatakan bahwa mungkin Lin Chen melakukan ini karena sesuatu? Masih belum ada gambar budidayanya, dan mungkin Lin Chen telah berlatih beberapa seni bela diri yang kuat, itulah sebabnya budidayanya belum menembus ke dunia nyata. Jika ia berhasil dalam budidaya Lin Chen mungkin dapat menekan Xia Huchuan dan yang lainnya dalam satu gerakan. Lin Chen, duduk saja dan biarkan kami menangani masalah ini. Saat itu, di aula warisan, jika bukan karena Lin Chen, mereka semua akan mati. Karena Xia Huchuan ingin bertarung, ayo bertarung. Telapak tangan Zhang Qishui berkilauan dengan bintang, dan dia siap bertarung. Dia tidak akan ragu sama sekali tentang Lin Chen. Dia mengatakan saat itu bahwa dia berhutang nyawa pada Lin Chen. Jiang Yue tidak berbicara, tetapi ekspresinya adalah mereka adalah sangat serius, dan mereka jelas tidak mendukung Lin Chen dalam berurusan dengan Xia Huchuan, tetapi ingin mengandalkan mereka untuk berurusan dengan Xia Huchuan.
Melihat adegan ini, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata, dan merasa sedikit tersentuh.